Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairunisa Purba. Saya dari Prodi PAUD semester 4, Stit Al-Hikmah Tebing Tinggi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan berbagai model pembelajaran anak usia dini dari masa ke masa. Selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian model pembelajaran. Model pembelajaran adalah suatu desain atau rancangan yang menggambarkan suatu proses rincian dan penciptaan situasi lingkungan yang memungkinkan anak berinteraksi dalam pembelajaran sehingga terjadi perubahan atau perkembangan pada diri anak. Bisa juga diartikan model pembelajaran adalah suatu unsur penting dalam kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model pembelajaran digunakan guru sebagai alat pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas dan suatu rencana atau pola yang didapatkan untuk digunakan membentuk suatu kurikulum. Baiklah, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu model pembelajaran anak usia dini dari masa ke masa. Ada beberapa model pembelajaran anak usia dini. Yang pertama yaitu model pembelajaran klasikal. Model ini pembelajarannya merupakan model pembelajaran yang paling awal digunakan di TK oleh guru-guru. Dan masuk ke model yang kedua, yaitu model pembelajaran kelompok, yang mana strategi pembelajaran yang digunakan melibatkan partisipasi siswa dalam suatu kelompok kecil untuk berinteraksi. Dan yang ketiga, model pembelajaran area atau minat. Model pembelajaran ini lebih memberikan kesempatan kepada anak didik untuk memilih atau melakukan kegiatan sendiri sesuai dengan minatnya. Pembelajaran ini berdasarkan minat menggunakan 10 area, yaitu yang pertama ada area agama, area balok, bahasa, drama, berhitung, matematika, IPA, seni atau motorik, pasir, air, membaca, dan menulis. Nah, dan yang terakhir, yang keempat, yaitu model pembelajaran BCCT. Pendekatan pembelajaran yang dalam proses pembelajarannya dilakukan di dalam lingkaran. Ciri khas pijakan dalam pendekatan BCCT adalah duduk melingkar. Inilah mengapa alasan pendekatan ini disebut saat lingkaran, untuk merangsang perkembangan anak pada tahapan yang lebih tinggi. Pendekatan ini menggunakan 4 pijakan, yaitu yang pertama, pijakan lingkungan bermain atau persiapan, yang kedua, pijakan sebelum bermain, yang ketiga, pijakan selama bermain, dan yang keempat adalah pijakan setelah bermain. Nah, kita masuk ke kesimpulan, yaitu dari berbagai macam model pembelajaran anak usia dini, dapat kita simpulkan bahwasanya model pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar agar dapat mencapai tujuan belajar. Juga dapat diartikan suatu pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Jadi sebenarnya model pembelajaran ini sendiri memiliki arti yang sama dengan pendekatan, strategi, ataupun model pembelajaran lainnya. Sekian model-model pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.